sini adalah ingin mewawancara Ustadz. Jadi untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Salah satunya adalah masuknya sesuatu ke dalam rongga. Apakah jika seseorang mandi dan telinganya kemasukan air, puasanya apakah bisa batal? Dan bagaimana jika ada seseorang yang menderita asma dan menggunakan obat hirup ke mulut agar asmanya tertangani, namun dia dalam keadaan puasa, apakah tetap batal? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dalam masalah puasa, memang kalau kita pelajari, salah satu hal yang membatalkan puasa adalah masuknya ain, sesuatu benda ke dalam lubang-lubang yang tembus sampai ke rongga, kan begitu. Jadi lubang mana saja yang kemasukan sampai ke batas batinnya, kan mesti ada batas zahir, ada batas batin. Apabila masuk sampai ke batas batin dan lubang tadi itu jalurnya tembus sampai ke rongga, sampai ke lambung bagian dalam ini, maka itu membatalkan puasa. Tapi kalau lubang itu ternyata tidak, menurut ilmu ya, tidak tembus, artinya buntu sampai situ saja, tidak tembus sampai ke bagian rongga dalam ini, maka tidak batal. Misal yang tembus itu adalah misalnya mulut, pasti ya tembus sampai ke dalam sini. Maka kalau kemasukan sesuatu ke dalam mulut sampai batas batinnya, maka puasanya batal. Begitu juga hidung, juga bagian yang tembus sampai ke dalam rongga itu. Yang tidak tembus contohnya seperti mata. Mata ini itu tidak tembus sampai ke dalam. Makanya orang ketika puasa pakai obat mata tidak masalah. Walaupun ada rasa pahitnya tidak apa-apa, karena dia lubang yang tidak tembus sampai ke dalam. Nah, masalah telinga ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan telinga ini lubang yang tembus sampai ke dalam sehingga batal. Itu menurut Imam Syafi'i dan mayoritas daripada ulama Syafi'iyah. Tapi menurut Imam Ghazali ini salah satu ulama dari mazhab Syafi'i juga. Bahkan beliau punya kitab karangan dari membahas tentang mazhab Syafi'i. Beliau ini berpendapat bahwa telinga itu tidak tembus lubangnya sampai ke dalam. Jadi dia buntu sampai di sini saja, sampai di gendang telinga saja, tidak tembus sampai ke dalam. Maka otomatis kalau kita ikut pendapat Imam Ghazali yang menyatakan telinga itu lubangnya tidak tembus, berarti tidak batal, tidak membatalkan puasa. Mau kemasukan air kah, atau mau pakai pembersih telinga di siang hari ketika bulan Ramadan, ketika saat berpuasa, maka menurut Imam Ghazali itu tidak membatalkan. Dan ini diambil oleh sebagian ulama juga pendapat beliau ini, karena dianggap lebih mudah untuk orang awam. Orang awam kan banyak yang tidak ngerti, banyak yang tidak tahu, maka bisa diarahkan. Dan pendapat Imam Ghazali itu, kata ulama, bukan pendapat yang bisa kita katakan lemah juga, tidak. Walaupun dia berbeda dengan mayoritas pendapat ulama Syafi'iyah, tapi beliau juga masih bisa dipegang pendapatnya dalam masalah ini, karena beliau selain ulama, beliau juga ngerti tentang organ tubuh manusia. Dia dokter juga kan, Imam Ghazali. Jadi kalau terserah, kalau ikut pendapat kebanyakan ulama Syafi'i batal. Tapi kalau ikut pendapat Imam Ghazali yang mengatakan tidak tembus, berarti tidak batal. Berarti tidak batal. Kemudian masalah apa tadi? Orang asma ya. Orang asma memakai semprotan itu di saat dia sedang berpuasa, kebetulan lagi kumat nih asmanya, maka pendapat sama seperti tadi, karena itu dipakainya di mulut, dan mulut ini adalah lubang yang masuk sampai tembus sampai ke dalam rongga ini, dan kalau cairan itu masuk sampai ke batas yang batin, ya batal puasanya batal. Jadi memakai itu bisa menyebabkan puasa seseorang batal, artinya nanti wajib dia qadha di luar bulan Ramadan. Wallahu alam ya. Saya pribadi tidak tahu kalau ada ulama yang memperbolehkan, saya belum pernah ketemu. Ya barangkali ada ulama kontemporer yang melakukan penelitian dan mereka berpendapat itu tidak membatalkan puasa, bisa jadi. Ya. Yang saya ketahui sampai saat ini yang pernah saya baca itu membatalkan.
Mungkin nanti dicari lagi, barangkali ada ulama yang memperbolehkan, maka dalam keadaan darurat mungkin bisa kita pakai pendapat ulama yang memperbolehkan. Jadi yang jelas menurut pendapat yang saat ini yang saya pegang itu membatalkan puasa. Dan seandainya si orang ini dia tadi itu tidak mampu untuk tidak pakai itu setiap hari, memang harus pakai itu tiap hari, parah sudah ini asmanya, tiap hari, maka berarti dia termasuk orang yang tidak wajib puasa. Jadi kalau seandainya dia tidak puasa karena itu, maka dia hanya punya kewajiban bayar fidyah saja. Hitung setiap hari 1 mud, yaitu kurang lebih sekitar 7 on. Karena nunggu setelah Ramadan pun dia tidak bisa lepas juga dari obat itu. Berarti dia orang yang tidak mampu berarti. Orang yang sakit, yang tidak diharapkan kesembuhannya, itu puasanya hanya diganti dengan membayar beras saja. Dia tidak wajib puasa. Allah Allah. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana pandangan Ustadz dengan najis yang ada di vaksin, misal seperti vaksin AstraZeneca? Masalah obat menggunakan najis itu sebenarnya banyak contohnya, bukan hanya di vaksin saja. Berbagai macam, ada beberapa orang yang melakukan pengobatan menggunakan sesuatu yang najis. Itu sebenarnya kalau dia tadi itu ada alternatif lain selain daripada menggunakan itu, maka tidak boleh, karena masih ada alternatif lain. Tapi kalau tidak mau harus itu, dia tidak ada yang lain. Ya sebenarnya sih ya, di dalam hadis disebutkan Allah itu tidak ada memberikan obat dari sesuatu yang najis. Cuman masalahnya ada yang sudah kita ketahui, ada yang belum. Jadi pasti semua penyakit itu ada obatnya dari sesuatu yang suci, pasti. Cuman kalau sampai saat itu belum ketemu sesuatu yang suci tadi untuk bisa mengobati satu penyakit tadi, yang adanya cuma yang satu, itu yang baru kita ketemukan, dan itu ternyata mengandung najis, maka hukumnya termasuk darurat. Nah, kalau sudah masuk dalam kategori darurat, ada kaidah fikih yang mengatakan ad-darurah tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu memperbolehkan sesuatu yang asalnya dilarang menjadi boleh. Nah, kalau seperti kasusnya, maka diperbolehkan, tidak masalah, selama efeknya hilang. Misal contoh ya, ada pengobatan menggunakan misalnya tuak, arak misalnya, khamar. Ada pengobatan menggunakan itu. Tapi metode pengobatannya cuma campur sedikit saja. Artinya efek memabukkannya tidak ada. Saking beberapa zat saja yang ada di dalamnya yang bisa menyembuhkan penyakit. Nah itu asal seperti itu. Yang najis tadi tidak memberikan efek yang besar di dalam istilahnya reaksi yang aslinya dari obat tadi itu, seperti anggur tadi, atau mungkin sebagian obat yang kita makan itu ada campuran morfin dan segala macamnya, dia sedikit-sedikit tapi tidak banyak dia. Nah, maka itu tadi tidak masalah, dan tidak ada obat selain itu, jadi masuknya darurat, tidak apa-apa dalam kasus ini. Baik. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah sah ibadah seseorang pria yang saat dia buang air kecil di salah satu kloset berdiri renoir yang ada pada beberapa masjid? Pertama kita ketahui dulu bahwa buang air kecil berdiri itu hukumnya makruh ya. Hukumnya makruh. Jadi kadang-kadang saya menyayangkan juga ada masjid-masjid yang malah menyediakan yang seperti itu di masjid. Masjid kan tempat kita menjalankan syariat kan begitu. Seharusnya di masjid orang dipaksa untuk menjalankan sunnah, bukan malah difasilitasi untuk melakukan sesuatu yang makruh. Jadi kadang-kadang saya bingung juga kok bisa ada di masjid yang seperti, kalau di mal-mal mungkin lah masih masuk akal saja, atau di bandara misalnya orang nyampur, tidak semua orang muslim yang ada di situ kan. Tapi kalau di masjid kurang bagus. Tapi ala kulli hal, bagaimananya hanya sebatas makruh saja, tidak sampai ke batasan yang haram. Kenapa sih dimakruhkan? Salah satu alasannya kenapa dihukumi makruh, karena rawan kecipratan najisnya. Nah, itu salah satu sebabnya, rawan kecipratan najis. Apalagi kalau ternyata itu benda yang keras, ya, nyiprat biasanya nyiprat, apalagi atau kurang hati-hati dan segala macam, sehingga najis kencingnya tadi mungkin ada yang kecipratan ke pakaiannya atau ke anggota tubuhnya yang dia tidak sadar, sehingga ada dibasuh sama dia. Nah itu yang menyebabkan sholatnya tidak sah. Tapi kalau kencing berdirinya tidak menyebabkan sholat tidak sah. Yang menyebabkan adalah
kena najisnya. Jadi kalau dia menjamin ketika dia melakukan kencing berdiri tadi itu dengan menggunakan alat itu tadi itu tidak terkena najis, maka tidak masalah, sah-sah saja. Perbuatannya hanya sampai di makruh saja. Tapi kalau dia tidak yakin kenapa enggak nih, dan kebanyakan orang kan orang awam, dia tidak memperhatikan sampai ke arah sana kadang-kadang. Akhirnya tidak tahu nih kenapa tidaknya, otomatis kalau seandainya itu ada najisnya di situ, maka hukum sholatnya batal. Hukum sholatnya tidak sah sebab najisnya. Itu nanti termasuk orang yang dapat ancaman dari Nabi SAW yang dikatakan kebanyakan orang yang diadab di dalam kubur karena sebab kencing yang tidak beres. Termasuk itu sebab karena terkena najis dan dia tidak ngeh itu najis itu. Artinya tidak disucikan. Lanjut ke pertanyaan keempat adalah bagaimana pandangan Ustadz jika seseorang melaksanakan ibadah namun menggunakan pakaian yang ketat, lalu dia sekedar untuk menutup aurat saja? Ibadah apa ini? Sholat. Ibadah sholat ya tentunya yang ada syarat untuk menutup aurat. Disyaratkan orang tuh nutup aurat di dalam ibadah sholat, kemudian tawaf, kemudian wudhu juga termasuk ibadah yang disyaratkan untuk menutup aurat. Tapi aurat kan beda keadaan, beda auratnya. Kalau kita wudhu mungkin sendirian di dalam kamar mandi, ya auratnya tidak banyak, sedikit saja. Jadi tidak wajib harus yang kemudian pakai abaya wudhu di dalam wudhu ya enggak. Karena saat orang sedang khalwat tuh auratnya tidak banyak, sedikit aja. Enggak masalah. Agak ringan. Tapi sholat, tawaf, nah ini yang harus betul-betul tertutup semua bagian daripada aurat yang diwajibkan untuk ditutup. Kalau kita membaca nih di dalam kitab-kitab fikih yang disebutkan oleh para ulama, syarat menutup aurat untuk mencukupi batasan penutup aurat itu hanya ada dua saja. Yang pertama disebutkan dalam fikih itu ayyashmulal mastur lubsan. Aurat tadi itu menutupi hal yang ditutup dan dia itu nempel. Itu syarat yang pertama. Artinya seperti pakaian, kain itu nempel. Itu syarat yang pertama. Kalau seandainya namanya ada orang sholat kemudian dia tidak pakai kain tapi dia di dalam lubang misalnya, di dalam lubang tanah dia masuk, cuma kepalanya dia yang keluar, sisanya ketutup tanah, tapi ini longgar dia di dalam. Artinya dia tertutup dari pandangan orang-orang tapi tidak nempel kan penutup itu, maka tidak sah. Harus nempel. Atau di dalam kemah misalnya, disebutkan di dalam fikih itu contohnya orang yang sholat di dalam fi khaimatin, di dalam kemah. Kemah itu kan tidak nempel dia kan berbentuk gitu tertutup, tapi berbentuk, maka juga harus menyentuh begini seperti pakaian. Ayatul ayyashmulal mastur lubsan. Yang kedua syaratnya apa? Ayyastura launal basyara, menutupi warna kulit. Bisa melindungi, menutupi warna kulit. Sudah dua ini aja. Kalau sudah dua ini terpenuhi, maka cukuplah syarat menutup aurat di dalam sholat. Artinya sholatnya sah. Berarti dari sini kita ambil kesimpulan kalau orang sholat kemudian menggunakan pakaian tutup aurat, tapi yang sempit tadi, selama itu yang dua syarat tadi terpenuhi, artinya menempel dengan kulitnya, dengan tubuhnya, kemudian kebetulan juga tidak mensifatkan warna kulitnya, tidak kelihatan tertutup warna kulitnya, maka ibadah sholatnya sah. Ibadah sholatnya sah. Ini kita hukum sholatnya ya. Tapi hukum menggunakan seperti itu beda lagi. Hukum berpakaian seperti itu jelas tidak boleh. Itu jelas dilarang di dalam syariat. Karena percuma saja dia menutup tapi tetap mensifatkan bentuk tubuhnya. Jadi kalau pertanyaannya apakah sholatnya sah? Sah. Sholatnya sah. Apakah boleh? Tidak boleh. Jadi itu sesuatu yang berbeda nih. Ya, beda soalnya. Soalnya kalau pertanyaan sholatnya sah, kita jawab sholatnya sah. Karena syaratnya hanya dua tadi saja dalam bab menutup aurat di dalam sholat. Tapi apakah itu hukumnya boleh? Tidak boleh. Dilarang.
sama saja seperti orang yang tidak berpakaian, kalau seperti itu kan ya. Jadi sholatnya sah, tapi hukum menggunakannya itu dilarang. Itu jawabannya. Ada lagi? Baik. Untuk pertanyaan terakhir, Ustaz, kami mohon nasihat kepada Ustadz pada kami para mahasiswa yang penuntut ilmu agar semangat mencari ilmu serta ilmu yang kami peroleh berkah dan bermanfaat. Yang pertama ya, menuntut ilmu tuh niat untuk menjalankan kewajiban, itu satu, karena akan diwajibkan sama Allah kan, melalui lisan Nabi Muhammad SAW, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu harus niat ini penting. Apapun ibadah pun juga harus niat. Niatnya akan membantu kita untuk bisa menaikkan derajat ibadah kita. Niat. Karena Nabi katakan wa inna malikulli imri'in ma nawa. Setiap seorang itu akan dia dapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Jadi pertama, niat untuk ilmu adalah untuk menjalankan kewajiban. Yang kedua, harus ada niat untuk mengamalkan. Niat, banyak orang menuntut ilmu tapi tidak ada niat mengamalkan ya. Datang aja, hadir aja. Tapi niat untuk mengamalkan ilmu itu tidak terpasang di dalam dirinya di saat dia hadir majelis taklim atau hadir kelas dan segala macam. Jadi niat yang pertama, menuntut ilmu menjalankan kewajiban sebagai bentuk ubudiyah kita kepada Allah. Yang kedua, niat mengamalkan ilmu. Niat saya mau ngamalkan walaupun tak banyak. Dari 10 sunnah yang kita pelajari misalnya, satu saja yang kita pelajari, 1/10-nya itu sudah cukup. Dan yang satu tadi yang kita amalkan, yang sedikit tadi, itu akan mengundang ilmu yang lain yang akan datang banyak. Jadi salah satu cara untuk mendapat ilmu laduni, itu ilmu laduni ya. Ilmu laduni itu ilmu yang didapatkan bukan dengan cara belajar, tapi langsung pemberian Allah. Ilmu tadi ada namanya ilmu kasbi. Ilmu kasbi itu yang kita pelajari, yang datang kampus, datang ke sekolah, datang ke majelis taklim, dicari dengan usaha kita, namanya ilmu kasbi. Ada ilmu laduni itu Allah ngasih, tiba-tiba bangun tidur sudah bisa, istilahnya begitu. Ilmu laduni namanya, dari sisi Allah yang memberikan. Salah satu syaratnya orang dapat ilmu laduni itu dia mengamalkan ilmu yang sudah dia dapat. Itu tadi namanya kamu belajar kebetulan membahas tentang adab misalnya, atau membahas tentang sunnah, 10 sunnah dipelajari, satu lah kamu amalkan, 1/10-nya. Kata ulama, fa'mal bil ushri kaz zakati takhruj min dhulumat. Amalkanlah ilmu walau 1/10-nya saja, walau hanya 1/10-nya saja, maka akan tampak nih cahaya ilmu itu akan memancar dari diri orang tadi itu. Walau hanya 1/10, apalagi bisa lebih dari 1/10. Dan saya pribadi itu mengalami sendiri, belajar bertahun-tahun, 5 tahun belajar, tidak kelihatan apa-apa. Ya begitu aja, kita dapat maklumat ya, banyak dapat maklumat, tapi tidak ada sirnya, istilahnya kalau bahasa orang, tidak ada rahasianya, tidak ada cahayanya ilmu, tidak ada keberkahan. Pindah sekolah, baru beberapa bulan langsung kelihatan. Padahal yang dipelajari ngulang lagi dari awal, tapi sambil diamalkan. Yang saya pelajari, doa masuk WC, doa keluar WC. Tapi yang dulu dipelajari sekedar dipelajari aja, yang ini dipelajari dan diamalkan. Masya Allah, kelihatan hasilnya berbeda. Jadi niat pertama harus menjalankan kewajiban, yang kedua mengamalkan ilmu yang dipelajari walaupun hanya 1/10. Yang ketiga, niat untuk mengajarkan kepada orang lain. Niat mengajarkan kepada orang lain. 3 ini kita pasang sebelum kita menuntut ilmu, insya Allah ilmunya akan berkah. Ilmunya akan kelihatan manfaatnya, kelihatan hasilnya walaupun sedikit. Banyak orang yang belajar ilmunya segudang tapi tidak jadi apa-apa. Orang dia tidak ngajari orang juga enggan bertanya sama dia, istilahnya. Ada orang yang ilmunya sedikit tapi manfaat. Itu yang dicari. Itu yang lihat orang-orang dulu, ilmunya sedikit, cuman bisa ngaji aja, tapi ngajar Iqra ratusan orang yang diajari sama dia. Manfaat. Orang dulu ngajarnya Iqra aja,
Iqra. Itu aja ilmunya, memang tidak ada lagi lebih daripada itu. Suruh ngaji tafsir enggak ngerti dia. Suruh ulumul Quran enggak tahu. Saya bisanya ngajak Iqra dia. Tapi yang belajar 100, 200. Yang 100, 200 punya murid lagi 100, 200. Berkembang terus itu ilmunya. Manfaat. Ilmunya manfaat. Nah, cara supaya manfaat walaupun sedikit diamalkan. Insyaallah nanti akan menjadi ilmu yang berkah. Kemudian semangat di dalam ilmu, jadikan idola orang-orang yang hebat. Ya, itu akan membagikan semangat. Idolakanlah Sayyidah Nafisa, idolakanlah Syekh Sultan Az-Zabadiyah, tokoh-tokoh perempuan yang masya Allah, Rabi Al-Adawiyah, kemudian Sayyidah Aisyah, seorang wanita muda. Nah, Rasulullah wafat, beliau baru umur 16 tahun. Tapi dikatakan seperempat atau separuh agama kita ngambil dari beliau. Separuh agama yang kita pelajari sekarang itu gurunya Siti Aisyah. Dari beliau semua. Wanita muda yang masya Allah, orang cerdas. Nah, jadikanlah mereka itu idola, semangat insya Allah. Ya kan? Semangat. Kalau ada idola-idola yang lain yang jauh dari Allah istilahnya, nggak tahu, jangankan sholat istilahnya, nyembah Allah aja ndak, buang, nggak perlu sama mereka. Walaupun mau semenarik apapun mereka kan begitu. Idolakan yang hebat-hebat. Rabi'atul Adawi, baca sejarahnya. Kayak apa kok bisa sampai begitu, itu seperti apa? Pasti orangnya, kalau kita membaca biografi orang-orang seperti itu, pasti tidak akan jauh. Bakti orang tua, doa orang tua, semangat dalam menuntut ilmu pasti. Itu membangkitkan semangat. Sabarnya mereka seperti apa dalam menuntut ilmu. Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul, orang-orang hebat semua itu jadikan idola. Dari seluruh tubuh mereka, baik itu adabnya, akhlaknya, ilmunya, dan pakaiannya. Pakaian dan hati-hati sama tadi itu. Yang pakaian yang perempuan-perempuan khususnya, yang pakaian yang misalnya yang sempit, yang walaupun tertutup tapi mensifatkan bentuk tubuh itu diancam sama Rasulullah SAW. Ada hadisnya di dalam Sahih Muslim kalau tidak khilaf. Nabi bersabda, ada dua orang yang tidak masuk surga, yang belum saya temukan di zaman Nabi, tidak ada, tapi zaman kalian nanti akan kalian temukan dua kelompok. Di antaranya kata Nabi, nisaun kasiyat ariyat ma'ilat mumilat, perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Dia berpakaian tapi tidak sempurna. Boleh jadi mungkin pakai celana pendek misalnya. Nah, pakaiannya ada tapi tidak sempurna karena pendek, atau tidak pakai tutup kepala. Atau seperti tadi gambarnya, dia tertutup tapi terlihat sempit, kelihatan, itu juga termasuk. Ma'ilat, dia melenceng daripada sifat asli manusia, kan pemalu sebenarnya. Tidak ada malu lagi dia, berarti dia keluar dari tabiat asli manusia, khususnya tabiat asli perempuan yang banyak malunya ketimbang laki-laki. Ru'usuhunna ka'astimbatil bukhtil ma'ilah, kepala mereka dibuat seperti pungguk unta. Rambutnya apa itu, digulung-gulung sampai bisa lagi kayak dua kepalanya. Nah, itu kata Nabi. Itu la yadkhulna jannah wa la yajidna raihaha. Mereka itu tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga. Padahal bau surga itu kan Nabi, la yujad min masirati kada wa kada, itu sudah tercium dari jarak sekian ratus tahun, sudah tercium bau surga itu. Tapi orang-orang ini mereka tidak mencium bau surga. Tapi bukan berarti tidak masuk surga sama sekali ya. Boleh jadi mereka masuk surga kata ulama, tapi ketika mereka masuk, mereka tidak cium bau harumnya surga. Selain mereka mencium. Nah, itu hindari. Zaman sekarang kan zaman yang seperti itu. Nah, tanamkan rasa malu yang banyak dalam diri perempuan dan berpakaianlah yang bagus, jangan ikut tren-tren yang seperti itu. Kita cari keridhaan Allah dan keridhaan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu termasuk jalan untuk menjadikan keberkahan dalam ilmu ya. Ilmunya berkah insyaallah. Itu aja. Tuluskan niat, ikhlaskan, dan tadi niat-niat tadi dalam ilmu dipasang saat menghadiri majelis ta'lim. Allah alam. Lagi?
Baik Ustaz, sekian dari kami dan saya saya Fatimah selaku penanya wawancara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.